bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ayo, anak-anak Bu Guru sudah pada mandi, sholat duha, dan murojaah belum? Kalau belum, segera dilaksanakan ya nak. Serta langsung dilanjutkan dengan mempersiapkan buku dan alat tulis lainnya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia dengan tema 4H, daerah tempat tinggalku, yang berdasarkan KD 3.9 dengan materi pokok yang pertama, pengertian teks fiksi, yang kedua, jenis-jenis cerita fiksi, dan yang ketiga, tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita teks fiksi. Nah, diharapkan setelah menyimak pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. Ayo perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah anak-anak Bu Guru sudah pernah membaca atau mendengar cerita Kancil dan Buaya, Keong Mas, atau Malin Kundang? Nah, cerita-cerita tersebut merupakan contoh dari cerita fiksi. Sudah pada tahu belum sih apa itu pengertian dari teks fiksi? Teks fiksi itu adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi, teks fiksi itu merupakan cerita khayalan saja yang dibuat oleh seorang penulis. Nah, ciri-cirinya itu, ciri-ciri dari teks fiksi yang pertama, cerita rekaan oleh pengarangnya. Yang kedua, tujuannya untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Dan yang ketiga, disajikan dalam alur cerita menggunakan bahasa yang komunikatif. Oke, selanjutnya macam-macam cerita fiksi. Yang pertama, novel. Novel adalah cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. Contohnya novel Perahu Kertas dan Laskar Pelangi. Yang kedua, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Contohnya, cerita Kancil dan Buaya dan kisah Bangau yang angkuh. Yang ketiga, komik. Komik adalah cerita bergambar. Contohnya komik Dragon Ball dan komik Asmaul Husna. Yang keempat, ada dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan. Cerita dongeng juga dapat terinspirasi dari suatu peristiwa. Yang kelima, cerpen. Cerpen adalah cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat. Jadi kata yang digunakan kurang dari 10.000 kata. Yang keenam, cerita bersambung. Cerita bersambung adalah cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut di dalam surat kabar atau majalah. Dan yang ketujuh, cerita silat. Cerita silat adalah cerita dengan latar belakang dunia persilatan. Sampai di sini paham ya nak dengan macam-macam cerita fiksi? Dalam sebuah cerita fiksi ada unsur intrinsik atau unsur yang ada dalam cerita fiksi tersebut. Apa saja sih unsurnya? Unsur yang pertama ada tema. Unsur yang kedua ada tokoh. Unsur yang ketiga ada watak. Unsur yang keempat ada alur atau plot. Unsur yang kelima ada latar atau setting. Dan untuk unsur yang keenam ada amanat. Nah, untuk penjelasannya, ayo diperhatikan berikut ini.
Unsur yang pertama yaitu tema. Tema merupakan persoalan utama dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau pemeran dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang ketiga, watak. Watak merupakan sifat pelaku dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang keempat, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang kelima, latar. Latar merupakan tempat terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Dan unsur intrinsik yang keenam, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan pengarang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh yang terdapat pada teks cerita fiksi. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Tanpa tokoh, alur cerita tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Ada 3 jenis tokoh bila dilihat dari keterlibatannya dalam menggerakkan alur, yaitu yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. Yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. Dan yang ketiga, tokoh latar. Tokoh latar ialah tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Selain tokoh, dalam cerita fiksi juga terdapat penokohan. Penokohan adalah pemberian sifat pada tokoh-tokoh dalam cerita. Sifat suatu tokoh akan membedakannya dengan tokoh yang lain. Dari jenis tokoh berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis. Merupakan tokoh yang mengembangkan peranan utama pada cerita. Biasanya menjadi idola karena memiliki sifat yang baik. Yang kedua, tokoh antagonis. Merupakan tokoh penentang. Tokoh antagonis digambarkan memiliki sifat yang jahat. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis. Merupakan tokoh pembantu atau penengah. Nah, sampai di sini apakah Ananda sudah paham tentang penjelasan tokoh dan juga penokohan? Oke, sekarang silahkan Ananda buka buku tematik 4H-nya halaman 39. Nah, di situ ada cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Bu Guru akan membacakan secara singkat ya. Malin Kundang adalah seorang pria yang gagah. Ia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Mereka berdua adalah orang yang miskin. Suatu ketika, Malin Kundang tertarik untuk pergi merantau ke kota. Karena keinginannya yang amat kuat untuk mengubah nasibnya sudah tidak dapat dihalangi lagi. Ibunya pun merasa sangat bersedih ditinggalkan oleh Malin Kundang. Tetapi Malin berjanji suatu saat akan pulang dan menjemput ibunya. Setiap hari sang ibu melihat ke pantai dan berharap kelak putranya pulang kembali ke rumah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, tak terasa bertahun-tahun sudah ibu Malin Kundang menanti kedatangannya. Tubuh sang ibu pun sudah semakin tua dan renta. Bahkan ia sering sakit-sakitan. Walaupun demikian, sang ibu tak pernah lupa untuk singgah ke tepi pantai bertanya kepada pelaut yang ia temui tentang keberadaan putranya. Sampai suatu ketika ia mendengar bahwa ada sebuah kapal besar yang datang berlabuh. Terseok-seok ibu Malin Kundang menghampiri kerumunan orang-orang yang sedang mengagumi keindahan kapal tersebut. Tak lama kemudian, muncullah sosok lelaki gagah dan tampan disertai dengan istrinya yang cantik jelita. Semua orang terpesona termasuk ibu Malin Kundang yang segera mengenali bahwa lelaki itu adalah Malin Kundang, putranya yang lama tak pulang. Dengan sangat gembira, ibu Malin menerobos dan berhasil memeluk putranya dengan erat. Sang ibu pun bertanya, mengapa Malin tak pernah memberi kabar kepadanya.
Malin Kundang tertegun saat menatap wajah ibunya. Ia sebenarnya merasa bahagia telah berjumpa kembali dengan sang ibu. Namun, ia merasa malu saat mendapati ibunya yang telah renta bungkuk dengan pakaian yang compang-camping. Malin Kundang tidak mau mengakui dan malah menuduh ibunya. Malin berkata bahwa ia sama sekali bukanlah anak sang ibu. Malin juga menjelaskan kepada istrinya bahwa ibu yang saat itu di depannya hanyalah seorang pengemis. Mendengar itu semua, hati sang ibu merasa amat bersedih dan marah. Putra yang telah ia nantikan kedatangannya justru bersikap sangat buruk. Tak tahan dengan semua itu, sang ibu mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membalas perlakuan buruk Malin dengan mengutuknya menjadi batu. Doa sang ibu didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kapal Malin Kundang terhantam badai. Kapalnya terombang-ambing. Ombak menghantam kapal tanpa ampun. Dalam peristiwa itu, Malin Kundang yang tersadar segera bersujud memohon ampun. Namun apa hendak dikata, semuanya sudah terlambat. Malin Kundang pun berubah menjadi batu, kapalnya pun hancur berkeping-keping. Nah, itulah tadi cerita rakyat dengan judul Malin Kundang. Oke, sekarang ayo kita sama-sama menjawab pertanyaan yang ada di buku tematik 4H halaman 40. Nomor 1 sampai dengan nomor 3. Pertanyaan nomor 1, siapakah tokoh-tokoh utama dalam cerita rakyat di atas? Jawabannya adalah Malin Kundang, Ibu Malin Kundang, dan istri Malin Kundang. Pertanyaan nomor 2, bagaimanakah sifat para tokoh tersebut? Jawabannya, berdasarkan dari teks tadi, sifat Malin Kundang adalah angkuh dan sombong. Untuk sifat Ibu Malin Kundang, baik hati dan penyabar. Sedangkan untuk sifat istrinya Malin Kundang, baik. Pertanyaan yang ketiga, apakah pesan moral yang terdapat dalam cerita rakyat di atas? Pesan moral itu maksudnya adalah amanat. Jadi, amanatnya atau pesan moralnya adalah tidak boleh sombong dan durhaka terhadap orang tua. Baik Solih dan Solihah, itulah tadi semua materi kita untuk hari ini. Apakah semuanya sudah paham? Mudah-mudahan semuanya sudah paham ya nak. Baiklah, kalau begitu sekarang Bu Guru akan sampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Teks fiksi adalah cerita hayalan dari seorang penulis dan bukan kejadian sebenarnya. Jenis-jenis teks fiksi yaitu novel, fabel, komik, dongeng, cerpen, cerita bersambung, dan cerita silat. Ada 3 jenis tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang pertama, tokoh utama. Yang kedua, tokoh tambahan. Dan yang ketiga, tokoh latar. Baiklah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian buka buku tematik 4H halaman 59. Nah, di situ ada teks yang berjudul Keongmas. Bacalah teks cerita Keongmas di buku tematik kalian. Kemudian kalian buka halaman selanjutnya, halaman 60. Kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang ada di halaman 60 berdasarkan dari cerita Keongmas. Nah, tugasnya dikumpul paling lambat pukul 17.00. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini telah selesai Solih dan Solihah. Semoga materi dan tugasnya mudah dipahami ya nak. Ibu Guru mengingatkan jangan lupa untuk saat lima waktunya ya. Terus murojaah dan mengajinya lebih ditingkatkan lagi, serta selalu rajin membantu kedua orang tuanya ya nak. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum